Jika iya, itu maksiat qalbu. Kita dah taat nih secara zahir, qalbunya belum taat. Perlu ditobatkan gitu? Perlu. Sekarang yang perlu kita butuhkan di akhir zaman, tidak hanya bagaimana cara memperbanyak amal, tapi orang yang kenal Allah itu yajma' baina khairil fariqain, mampu menggabungkan dua perspektif ini. Di saat dia mengalami kebaikan, dia bersyukur, dan saat dia mengalami keburukan, dia bersabar. Di saat dia taat, dia mensyukuri taatnya. Di saat dia maksiat, dia tobat dari maksiatnya. Ciri-ciri orang yang arif, yang mengenal Allah, kalau maksiat tahu cara tobat. Kalau orang tidak kenal Allah karena maksiat, ya sudahlah, maksiat aja gitu. Ya sudahlah, kecemplung sekalian. Nah ini nggak tahu cara pulang. Ini bahaya orang awam bermaksiat. Oleh karena itu Imam Abu Yazid atau Junaid ditanya, hal yaznil wali, apakah wali Allah berzina? Ada pak pertanyaan begitu? Apa jawaban beliau? Dzalika qadrullah ma syaa qaddar, ma qaddarallahu qaddar. Ya. Itu adalah kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Maksudnya wali kalau melihat itu, dia tidak melihat itu perbuatan iblis, enggak, tapi dia menganggap itu kesalahan saya cepat pulang kepada Allah. Kalau orang tidak kenal Allah, dia maksiat, yang dia kutuk siapa? Setan. Dasarnya setan gitu. Dia salahkanlah temannya, dia salahkanlah orang yang mengajaknya maksiat. Enggak, kalau orang kenal Allah, dia kemudian menyalahkan dirinya dan dia cepat pulang kepada Allah. Gitu. Ya, jadi mohon maaf ya, kita kan nggak ada yang terjamin dari maksiat. Ada nggak jaminannya? Mau ustaz, mau kiai, apalagi jamaah biasa, nggak ada pak kita yang dijamin. Bedanya kalau ustaz, guru, syekh, malim bermaksiat lebih besar dosanya daripada orang awam. Cuma kalau ulama itu maksiat dan dia tahu cara pulang, makomnya cepat naik. Ini ada sahabat kita bertahun-tahun merasa tidak maksiat. Ada, ya. Kalau jam 3 udah bangun, 5 waktu di masjid, merasa udah kayaknya soleh. Akhirnya merasa dirinya suci. Lama-lama dia benci dengan tetangganya, nggak pergi ke sholat subuh ke masjid. Ada perasaan begitu. Lama-lama dia menganggap orang yang nggak sepengajian dengan dia itu jahil semua. Lalu apa yang terjadi? Dia berpikir, aku sudah taat, tapi kok nggak bisa nangis ya kalau istighfar. Malam-malam wabil ashari hum yastaghfirun, begitu dalam surat Zariyat. Pada waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Tapi kok nggak ada sentuhan di kolbunya, ada perasaan di hatinya. Ini apa yang salah ini? Akhirnya diminta kepada Allah, ya Rabb, kenapa hatiku sekeras ini? Udah ikut muhasabah nggak nangis-nangis, Pak, malah ngejekin ustadz mentor muhasabahnya. Ustadz ini ya, buat cerita palsu lagi gitu ya. Apalagi yang dulu pakai musik kan, dia dapat taklim musik haram, ya sudah lewat, sudah nggak bisa tersentuh. Akhirnya dengan izin Allah, tapi Allah tidak meridhoi maksiat, dia terjebak dalam maksiat. Ketika dia terjebak maksiat, dia terpapar maksiat,
lagi asik-asik maksiat, selesai maksiat itu dia lakukan. Kan dalam hadis dikatakan, apabila syaitan selesai menggoda Bani Adam maksiatnya, maka dia pergi. Jadi habis orang maksiat tuh iblisnya pergi, Pak. Kalau iblisnya pergi, setannya pergi, apa yang terjadi? Maka si manusia itu menyesali dirinya. Nah, tinggal dilihat dia menghujat setan atau dia menganggap dirinya yang hina. Disinilah dia bertemu. Terbukalah hijabnya saat selesai bermaksiat. Di situ dia nangis, malam hari dia bangun, ya Allah, tadi pagi, tadi siang aku bermaksiat dan aku merasa paling hina, ya Allah. Jadi jangan-jangan orang yang bermaksiat itu lebih lembut hatinya daripada orang yang taat sok suci. Nah, tapi alangkah indahnya jika ada orang taat merasa dirinya belum sempurna taatnya, sehingga dia menangis ketika dia taat. Dia berpikir, ya Allah, saya sudah sholat tapi kok belum khusyuk. Terus dia nangis. Nah, itu lebih baik, Pak, daripada dia kena maksiat dulu. Ada maksiat yang tidak terlihat, maksiat qalbu. Apa itu maksiat qalbu? Buruk sangka kepada Allah, buruk sangka ke makhluk. Dan maksiat qalbu yang susah terlepas dari diri kita adalah ghaflah. Dalam surah Al-A'raf Allah mengatakan, wala takum minal ghafilin. Janganlah engkau menjadi orang yang lalai. Hijabnya qalbu adalah lalai. Nah, kira-kira Bapak, saudara makan Allah ketika sholat hatinya lalai gak kepada Allah? Jika iya, itu maksiat qalbu. Kita dah taat nih secara zahir, qalbunya belum taat. Perlu ditobatkan gitu? Perlu. Kita sebut dia istighfar ruhani, istighfar qalbu, ya. Berdasarkan ini semua, Bapak Ibu saudara makan Allah, dapat kita pahami dari hikmah yang pertama yang kita bacakan itu, bahwa ciri-ciri orang yang tidak kenal Allah, dia ingin sesuatu terjadi sebelum saatnya, baik masalah takdir, nasib, masalah virus, masalah taat dan maksiat. Ingin khusyuk sebelum saatnya, ingin merasakan keajaiban sebelum saatnya, ingin bertemu yang gaib-gaib sebelum saatnya. Itu terjadi pada Lia Eden. Karena ingin melihat yang gaib sebelum saatnya, sekarang dia nggak rasa jadi Jibril. Almarhum dosen saya, Prof. Bambang Pranowo aja pernah ikut Pak Profesor itu, orang pesantren, Profesor Doktor. Ditanya orang, Prof, dulu kenapa ente mau masuk aliran Lia Eden Edan itu? Apa jawaban beliau? Ya katanya dia berguru sama Jibril. Masa saya nggak mau belajar sama dia gitu ya? Mau berguru sama muridnya Jibril. Sekarang ternyata lebih aneh, merasa dirinya Jibril, dirinya Maryam, dirinya Isa. Kayaknya kemasukan jin Yesus kayaknya ya. Padahal Yesus gak gitu-gitu amat ya. Nah, kita masuk ke hikmah yang berikut. Syuruknya jam berapa? 5:05 ya. Oke, dikit lagi deh. Hikmah yang berikut, ihalatukal a'mal ala wujudil faragh min ru'unatin nufus.
ciri-ciri orang yang jiwanya kacau, ru'unatin nufus. Kita ini kacau apa enggak nih? Kalau tadi ciri-ciri orang tidak kenal Allah, sekarang nafsiyah, sisi basyariah, sisi manusiawi kita kacau atau normal? Apa ciri-cirinya? Ihalatul a'mal inda wujudil farah, menunda-nunda amal soleh sedangkan ada waktu luang. Mohon maaf, selama COVID ini banyak waktu luang atau tidak? Banyak ya? Banyak kerja dari rumah atau kerja di mana? Kita kalau kerja di kantor itu harus kena macet dulu ya, pulang macet lagi. Ini enggak apa, capeknya udah hilang. Lalu dulu kita ngomong, nanti kalau saya pensiun, kalau liburan, saya mau tahajud deh, mau khataman Quran. Mana tuh? Cita-citanya dulu tuh mana gitu. Jangan diundur lagi Pak, mumpung COVID masih ada. Coba deh buat sholat sunnah jamaah di rumahnya ya, hidupkan sholat tasbih di rumahnya. Sudah tahu cara sholat tasbih ya? Tanya ke guru-guru kita atau imam kita nanti, apa cara sholat tasbih. Itu sholat betul-betul berkah sekali. Oh Ustaz, kata orang itu bid'ah. No, bid'ah dengan hadis dhaif beda. Dalam hadis Ibnu Majah dan hadis Abu Dawud disebutkan bahwa sholat tasbih itu sahih. Yang dhaif itu riwayat Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam. Betul, riwayat sholat tasbih yang disampaikan oleh At-Tabrani hadis dhaif, tapi yang riwayat Imam Ibnu Majah hadisnya sahih. Maka silahkan diamalkan Pak. Gak sanggup tiap hari, sekali seminggu, gak sebulan, kalau gak sekali seumur hidup. Itu sedekahnya badan itu, sholat tasbih itu. Karena bacaannya ya kalau dikumpulkan ya 300-an. Itu sama dengan semua sendi kita. Sendi kita semuanya 300-an, 360-an lah. Coba nanti pulang ke rumah, beri cahaya lampu rumahnya dengan cahaya tasbih. Kalau Bapak dibukakan mata kolbunya, mata batinnya, itu kelihatan Pak, cahaya itu naik ke atas itu. Cuma kita kan nggak lihat. Ini masjid ini setiap saat, setiap kali 5 waktu itu malaikat-malaikat mulai cahaya naik. Cuma ada ya cahayanya redup di tengah jalan. Mungkin lagi ria orangnya, atau lagi kesel imamnya kunut gitu ya. Atau ada merasa dirinya lebih benar dari yang di samping, itu nggak naik ke atas. Sama sekali nggak naik. Cuma kita kan nggak dikasih lihat, tapi Bapak Ibu dikasih rasa. Habis assalamualaikum perasaannya nyaman atau perasaannya gelisah. Kalau gelisah sholatnya habis dilemparin balik tuh Pak. Nih sholat kau gitu ya. Gitu ya Pak di Aceh ya. Dilempar. Baik. Jadi ciri-ciri orang yang kacau rohaninya, suka mengundur-undur amal soleh. Ya, jangan nunggu pensiun lagi. Ini COVID ini udah semi-semi pensiun kita ini semua. Kita nggak tahu nanti gimana. Coba latihan puasa loh. Siapa tahu nanti ada musim di masa semuanya pacaklik. Kita kan nggak tahu. Kalau mukmin sudah biasa puasa rohani ditambah, artinya kalbunya hanya bergantung kepada Allah. Insya Allah nanti ketika masa itu datang, dia tidak akan menjadi pengikut Dajjal. Ternyata ujiannya Dajjal itu nanti cuma satu, yang paling berat, ujian perut. Itu paling berat. Ujian perut itu kiai aja lewat. Kiai aja lewat. Paham maksud saya? Ya,
Kenapa ada kiai komersial? Kenapa ada ustadz bertarif? Itu urusan perut semua. Dan Allah telah menyinggung itu. Apakah mereka tidak baca ayat itu? Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Jadi ikutilah orang yang tidak pasang tarif. Ini baru mu'alaf diundang keluar kota langsung minta panjer 5 juta. Ya, saya nggak usah sebut lah namanya siapa. Ngisi juga di sini. Ya, alhamdulillah selama COVID nggak ada. Ya, saya juga nggak ngisi di sini. Kita dapat laporan Pak dari daerah. Kita kan jauhlah terus ke kampung-kampung. Buat daurah-daurah halus sunnah, penandaan halus sunnah lah kira-kira. Kita ya menyebar cahaya itu. Semoga Allah sambung rahasia itu ke dalam kalbu kita. Ya laporlah mereka, Ustadz saya ngundang fulan, ternyata urusan perut minta panjer 5 juta. Mu'alaf padahal. Kita yang dari dulu ngaji nggak berani Pak panjer-panjer, ya. Kita cukup Allah aja yang panjer. Semoga itu jadi jaminan kita bisa disebut dai ilallah, pendakwah kepada Allah, bukan dai ilal fulus, ya. Dai ilal butun, ya, ke perut, bukan. Nah ini berat, ujian perut itu berat sekali. Ini yang dikatakan oleh Imam Syarqawi dalam Syarah Al-Hikam, kitab yang lain, Asyuhrah qabla al-kamal sab'un qatil. Ingat nih kalimat ini. Populer, terkenal sebelum matang rohaninya, itu bisa membunuh kalbunya. Gak punya hati nanti. Gak punya hati sama sekali. Jadi kalimat Imam Natta'illah ini menyindir kita semua supaya kalau taat jangan diundur-undur. Kalau mau khatam Quran jangan diundur-undur. Kalau mau ngaji Pak sekarang jangan diundur-undur. Ngaji itu sekarang yang dicari bukan ngaji yang banyak amalnya nanti, tapi ngaji yang membuat kita mengenal siapa yang kita sembah. Nah, inilah penutup kajian kita pada pagi ini. Sebelum ada tanya jawab, ada tanya jawab apa? Ada ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terjemahan biasa orang apa? Tidaklah aku ciptakan jin manusia kecuali untuk menyembahku. Itu terjemahan harfiah. Coba kita lihat terjemahan ilmu ma'rifatullah yang diwariskan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Apa kata beliau? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'rifun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenal yang disembahnya. Saya mau tanya Pak, udah kenal belum dengan siapa yang kita sembah? Oh ya, guru saya dulu ngajarin kita sembah Allah, kita sembah Allah. Kalau begitu kita disebut abid, ahli ibadah aja. Dari tadi kita menyebut arif, abid. Apa beda abid dengan arif? Abid itu menyembah Allah karena ada maunya. Mau dapat surga, mau dapat bidadari 72, ya. Jadi surganya, mohon maaf, surga seksual, surga hasrat. Benar gak tuh? Boleh nggak? Boleh, tapi levelnya masa dari dulu ngaji begitu-gitu aja. Ini ngaji udah setiap pagi Pak, udah? Belum, baru Sabtu Minggu, Sabtu Ahad. Baru 2 hari seminggu ya. Tapi kalau hari biasa kan 2 kali sehari. Ba'da maghrib, ba'da isya.
Sekarang yang perlu kita butuhkan di akhir zaman tidak hanya bagaimana cara memperbanyak amal, tapi mengenal siapa yang kita sembah dalam beramal. Nanti kalau sudah sampai pada ma'rifatullah, dijamin Pak, kalau nanti datang si Dajjal pembawa fitnah itu, kita nggak akan berubah. Tapi kalau ahli ibadah aja, nanti hidup di masa Dajjal, mending Bapak minta meninggal sebelum itu ya, nggak akan kuat. Urusan perut ya, bahkan Dajjal kalau sudah keluar itu, anak istri itu bisa jadi diperkosa oleh tentara-tentaranya. Kita dituntut, kamu ikut saya atau gimana? Diancam. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah min fitnatil masih dajjal. Ya, semoga kita terjaga dari fitnah masih dajjal. Dan saya meyakini virus-virus huru hara sekarang itu bagian dari skenario itu. Tapi saya nggak mau seperti kawan-kawan kita yang terlalu buru-buru mengatakan Dajjal sudah keluar, Mahdi sudah keluar ya. Itu sama dengan menghendaki sebelum Allah menghendaki. Udah jalani aja gitu. Kira-kira begitu. Jadi menyembahlah kepada Allah, lalu kenallah Allah yang kita sembah. Nah, kalau sudah kenal gak akan lagi berubah tuh imannya, insya Allah. Ini yang dikatakan oleh Heraklius ketika ditanya oleh Sufyan. Apa kata Heraklius? Adakah umat Muhammad yang murtad? Apa jawaban Sufyan? Tidak. Lalu Heraklius mengatakan, betul. Jika iman nurnya telah masuk ke relung-relung kolbu, dia tidak akan pernah keluar. Maka dalam bab akidah, siapa yang benar-benar mukmin tidak akan pernah murtad. Tapi kalau dia baru level muslim, pasti bisa murtad. Mungkin murtadnya bisa bolak-balik 1000 kali kali. Ya, kira-kira itu Bapak saudara makan Allah. Apa musibah rohani? Maksiat. Jadi ciri-ciri orang-orang yang tidak kuat ilmu tauhidnya dalam kalbunya, ketika dia maksiat hari ini, dia tidak yakin Allah mengampuninya. Kalau dia doa, dia tidak yakin Allah mendengar. Coba saja kita maksiatnya, terus kita mau sholat, kita ngerasa ya Allah kotornya udah kotor aja sekalian, gak usah sholat sekalian. Kawan saya, dia bangun subuhnya telat jam 7, dia telepon, aku masih boleh sholat gak? Saya bilang, kamu wajib sholat, bukan boleh. Tapi kan udah lewat, nggak enak ah, ya sudahlah, bablas sekalian deh gitu. Nggak ada rasa harapnya kepada Allah. Itulah baru level yang kecil. Ada level yang berat. Beberapa orang-orang yang terkena maksiat kehormatan diri, menjaga kehormatan, ketika terjebak dalam maksiat itu, dia mengatakan ya sudah. Ketika dia punya hubungan spesial dengan orang kekasihnya, ya sudah, hancur-hancur sekalian, kotor-kotor sekalian. Pernah dengar orang begitu? Sering dengar ya? Itu ciri-ciri kolbunya tidak nyambung kepada Allah. Kolbunya masih bergantung kepada banyak amalnya. Lalu gimana obatnya? Bapak saudara makan Allah, maksiat dan taat itu bukan ngomong baik buruk, tapi maksiat dan taat itu kita lagi ngomong ilmu kolbu. Bukankah ada orang yang taat lalu dia merasa sok suci? Benar? Itu benar kan? Orang yang maksiat, ketika dia maksiat lalu merasa dirinya kotor, itu lebih baik daripada orang yang taat lalu merasa sok suci. Betapa bahayanya ilmu kolbu ini kalau kita nggak paham.
Orang udah sholat nih, udah sholat, tapi ternyata dia merasa dirinya hari ini mukmin, tetangganya nggak sholat di samping rumahnya munafik. Ini orang disebut di Quran fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang merasa dirinya sholat. Jadi di Quran itu ada dua diksi, aqamus shalah, aqimus shalah. Mendirikan sholat itu beda dengan musallin. Mendirikan sholat itu saya menunaikan sholat semampu saya lahir batin, berusaha khusyuk lahir batin. Ketika udah sholat, tadi antum udah sholat semua, khusyuk gak? Udah coba-coba, mau imamnya suaranya bagus nggak bagus, kalau kalbunya nggak bening nggak bisa khusyuk. Paling nangisnya karena suaranya merdu, ingat kampung. Bukan karena emang ayatnya itu berkesan, bukan karena yang mengirimkan ayat itu punya kekuatan menyentuh, bukan, tapi karena si ustadznya suaranya bagus. Ini bedanya khusyuknya orang-orang yang paham ilmu qalbu dengan yang khusyuknya baru ngerti merdu suara. Ya, Bapak saudara makan Allah. Jadi maksudnya apa ayat ini? Fawailul musallin. Kalau terjemahan kan celaka bagi orang yang sholat. Itu bahaya terjemahan begitu. Terjemahannya harus ditambah, celaka bagi orang yang sudah merasa taat, merasa sholat. Itu terjemahan yang tepatnya. Jadi ketika pulang nanti, ketika ada kita melihat ada orang nggak sholat, nggak usah jadi juri, cukup katakan, ya Roh, kalau aku merasa diriku sholat, sholatku belum khusyuk, belum tentu engkau terima. Siapa tahu dia ini ketika telat bangun langsung nangis, ya Allah kenapa saya telat. Jadi dia nangis karena malu kepada Allah, telat. Coba nanti ketika Allah takdirkan di antara bapak ibu saudara ikhwan akhwat ini rajin sholat subuh, tahu-tahu bablas sampai jam 8 gak bangun. Ketika bangun kita mulai pusing, ketika takbir mungkin nangis. Jangan-jangan ketemu ilmu qalbunya saat sholatnya sholat subha, sholat plus subuh plus duha itu. Siapa tahu orang taat bertahun-tahun, puluhan tahun, nggak pernah dia merasakan getaran-getaran kalbunya. Allah itu tahu orang-orang begini ceburin dikit deh kekotoran, nanti dia akan nangis ketika dia sholat. Maka orang-orang yang merasa dirinya suci, saya suci, jijik ngeliat orang mojok, ketika melihat artis, wah tuh ahli neraka gitu. Kita kan nggak tahu dia neraka apa enggak, tapi kenapa berani mengatakan itu? Orang-orang ini akan ceburkan kepada apa yang dia benci. Benci ngeliat orang mojok, nanti Allah akan buat kita mojok dengan orang-orang yang tidak halal. Kita jijik melihat orang yang muka aurat, nanti mata kita akan Allah buat, rasain nih ya, terpapar oleh aurat-aurat yang terbuka. Saya ini sok suci Pak, lalu tiba-tiba Allah setting pergi bulan puasa ke Paris dakwah di sana, jadi ustadz di sana. Ustadz matanya jelalatan itu gimana kira-kira? Summer tahu? Udah gimana bajunya mereka? Ya, saya puasa makan minum, tapi mata saya nggak bisa puasa. Tapi ketika pulang saya bingung nangis, ya Allah, baru kali ini ngerasain puasa, kok mata saya nggak bisa ditahan? Ya, kulitnya mereka kan bening-bening Pak ya. Kulit kita sok mateng semua ya, mateng semua, jadi mata kita udah gosong kulitnya. Di sono gosongnya karena nggak mau kedip. Ketika pulang puasa nggak tanggung-tanggung, kita puasa di sana 18 setengah jam. Suci banget tuh ya. Suci apaan ya? 5 jam terpapar
di jalan, di kayak MRT kita, metro namanya, di bus. Ya Allah, ya. Saya merasa selama dua kali ke sana merasa betul-betul tidak puasa, nggak kuat. Ya. Ustadz itu, Ustadz apaan ya? Akhirnya merasa, ya Allah, baru kali ini saya merasa puasa saya itu nggak berkualitas. Dan ketika kita berbuka ada mata agak air netes sedikit ya, ya Allah, aku berbuka dari apa ini? Udah dari tadi berbuka, ya. Saya itu cuma puasa dari air dan makanan, tapi mata saya udah berbuka, ya kan? Otak saya udah berbuka ya. Kalbu saya sudah berbuka. Ini yang kemudian jauh dari istri lagi Pak. Ya salam ya. Di saat itu terjadi, ada orang yang terpapar setiap hari, akhirnya dia berpikir, percuma nih puasa gini, udahlah nggak usah puasa ini. Ini yang dikatakan oleh Imam Mu'ta'illah, ini ciri-ciri kamu bergantung kepada selain Allah. Apa itu? Amalmu. Mau beli surga nggak bisa pakai amal, ya. Mau beli khusyuk nggak bisa pakai amal, nggak bisa beli ikhlas, nggak bisa pakai amal. Dia hanya bisa pakai ketulusan dan riyadhah. Tapi di sela-sela itu saya bertemu sahabat, nggak usah kita sebutkan namanya. Dia punya zikir setiap hari gak kurang dari 15.000 di tempat yang betul-betul banyak yang kita sebut maksiat itu. Ternyata masih ada wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, setiap hari zikir 15.000. Saya baca riwayat Abu Hurairah, zikir Abu Hurairah sebelum tidur 12.000, dia sehari semalam 15.000. Berarti kalau Abu Hurairah itu malamnya doang 12.000, malam dong Pak. Kita gimana? Baru zikir pagi sore udah ngerasa kayaknya ikhwan ya, udah ngerasa kayaknya biro Islamnya kuat. Sorry ya, itu belum ada apa-apanya. Di Quran dikatakan apa? Ada dua surat ya, apa itu? Surat Al-Ahzab ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Satu, hai orang beriman, zikirlah kamu kepada Allah, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Maka zikir beda dengan wirid pagi sore. Zikir yang itu di ayat berikutnya, wasabbihuhu bukratan wa asila, Al-Ahzab 41-42. Dan bertasbihlah kepada Allah pagi dan petang, yang kita sebut maksurat, ratib, hizib. Ternyata di pagi ada zikir. Maka yang pertama itu adalah zikir qalbu. Ya alladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Hai orang beriman, berzikirlah dengan qalbumu, menyebut nama Allah, memandang kebesaran-kebesaran Allah sebanyak-banyaknya. Sedangkan yang kedua, jaga waktu pagimu dan soremu dengan menyebut nama Allah. Maka kita bagi waktu-waktu kita, ada zikir pagi sore, ada zikir rohani, zikir qalbu. Rata-rata kita dapat ayat 42, tapi tidak dapat ayat yang 41. Pak pengurus, mau lanjut? Oke. Jadi Bapak Salam Allah, tidak selalu maksiat itu buruk jika maksiat itu dipandang sebagai awal dari ketaatan. Tidak selalu taat itu baik jika taat itu membuat orang merasa sok suci. Belajar thariqat A, B, C, berzikir wirid A, B, C, terus merasa yang mana belum zikir itu ada apa-apanya, nggak ahli ma'rifat. Itu udah belajar tarekat, belum belajar tasawuf. Jadi beda. Tapi tasawuf itu mesti bertarekat, seperti fikih mesti bermazhab, akidah mesti ikut manhaj. Kalau baca Quran mesti pakai qiraat, benar nggak?
Maka itu kemestian. Quran ada qiraatnya 7. Kita di sini imam kita pakai qiraah hafaz dari Asim, riwayat Imam Hasim. Maka orang yang bilang saya nggak usah ikut mazhab ustaz, nggak usah ikut manhaj, nggak usah ikut thariqah, nggak usah ikut qiraah, itu orang sedang menipu dirinya. Karena dia baca Qurannya pakai qiraat, sholatnya pakai mazhab. Ustaz, saya nggak pakai mazhab Syafi'i, saya pakai buku sifat sholat Nabi. Sifat sholat Nabi itu kan buku Syekh Albani. Syekh Albani itu menghantam mazhab bapaknya Hanafi dan semua mazhab yang ada, lalu dia mengatakan saya tidak terikat dengan mazhab apapun. Itulah mazhab baru, mazhab yang tidak terikat. Itu mazhab Albani, udah mazhab baru lagi. Maka cara sholatnya agak beda sedikit ya. Naruh tangannya, cara naiknya, kepal tangannya ketika bangun, itu sudah beda. Maka antum jangan heran, itu bukan ikut Rasulullah langsung, tapi masih ikut Syekh Albani, mazhab baru. Saya daripada ikut Syekh Albani, ikut Imam Syafi'i, ikut Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Muslim, gitu. Karena imam itu jelas sanadnya. Bukan berarti kita meninggalkan Syekh Albani, tidak ya. Kita ambil mana yang baik dari beliau. Baik. Kembali ke teks ini. Itu orang yang tadi taat, lalu terjebak sekali maksiat, lalu nggak balik-balik lagi ke maksiat, lalu dia terus dengan maksiatnya, dia merasa taatku selama ini gak manfaat, ya udahlah hancur sekali. Nah, orang-orang ini disebut dalam Syarah Al-Hikam orang yang ikhlasnya baru level 1. Nah, ini bagian akhir yang kita bahas, ada 3 level. Level 1 itu disebut ikhlasul awam, ikhlas orang-orang awam, atau disebut ikhlasul abid, ikhlas orang yang baru taat ibadahnya ritual, belum spiritual. Ketaatannya baru normatif ya, sholat, udah begitu-gitu aja, baru biasa. Orang begini sudah nggak merasa maksiat kalau dia sudah sholat. Walaupun sholatnya nggak khusyuk, yang penting dia udah sholat, udah jamaah, udah merasa dirinya sesuatu. Nah, orang-orang ini rentan terkena bab ini. Makanya saya ditanya, kok ada orang baru hijrah menikah dengan hafiz, tiba-tiba sekarang jadi murtad? Ya kan? Artis itu antum gak boleh benci anaknya. Itu suatu saat kalau kita benci terjadi sama kita. Ya, dia lagi semangat ingin memperbaiki dirinya dan berjodoh dengan seorang hafiz. Tapi ternyata untuk memperbaiki kalbu gak bisa pakai hafal Quran. Untuk meluruskan kalbu harus pakai isi Al-Quran. Ini yang disebut al-hikmah. Makanya Rasulullah itu metode dakwahnya bukan hafalan. Kalimatnya berapa? Yatlu, di surat Al-Jumu'ah ayat 2, Yatlu alaikum ayati. Misi pertama bacain, itu hafalan. Tapi ada yang berikutnya, wa yu'allimuhumul kitabul hikmah. Tapi sebelumnya yuzakihim, ya, membersihkan mereka, mempurifikasi mereka, mentazkiyah mereka. Lalu yu'allimuhumul kitabul hikmah, mengajarkan mereka kitab dan hikmah. Jadi dibedakan kitab dan hikmah. Meskipun dalam syarah-syarah hadis hikmah dikatakan sunnah, tapi bagi ahli zikir hikmah itu adalah ketajaman qalbi, wisdom, ya, kebijaksanaan seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Sunnah Allah, itu level pertama. Orang ini ciri-ciri indikatornya. Kalau itu ada pada kita, berarti kita level 1. Kalau ibadah orientasinya pahala. Kalau ketemu yang wajib sama sunat, duluin sunat. Contohnya ta'lim sama sholat syuruk, duluin sholat syuruk. Itu kalau belum paham, kecuali mau buru-buru silakan ya. Mau buru-buru silakan antum duluan. Tapi kalau antum sudah paham, sholat syuruk itu hukumnya sunnah.
ngaji itu nutrisi wajib di kolbu. Kalau sudah paham itu undur dulu sholat syuruknya, belajar fikih dong ya. Di fikih sholat syuruk boleh sampai sebelum duha, nggak mesti di masjid kok, meskipun di hadisnya disebutkan di masjid. Itu kan contoh aja. Ahli fikih mengerti namanya bil mithal, itu contoh aja ya. Nah, pernah kita ngaji sekali, saya lupa jelasin begitu. Bunyi syuruk, langsung pada berdiri semua. Lah kita ngomong sendiri Pak. Jadi semangat ini ciri-ciri orang baru level 1. Berpikirnya nggak proporsional. Nah, mendahulukan yang sunat daripada yang wajib. Jadi ciri-cirinya yang pertama tadi apa? Ngejar pahala. Salah kan ngejar pahala? Nggak salah untuk level 1. Takut dosa, iya. Kita takut siksa, itu level 1. Level 2 itu orang ibadahnya sudah mulai semi-semi spiritual, tapi masih pakai intelektual, pakai kecerdasannya. Orang-orang ini biasanya sudah bisa mengkondisikan rohaninya untuk bisa taat, tapi nggak kuat. Kalau khusyuk itu paling tahannya cuma sampai iya karena butuh ya karena saya itu udah hilang, ya. Tapi orangnya udah top, dia udah nggak nyari pahala lagi. Yang penting saya bisa khusyuk. Maka orang ini nggak menganggap amalnya itu banyak pahala. Bagi dia, gimana biar saya khusyuk dalam sholat. Orang ini masih mengejar itu. Tapi dia mengejar bukan dengan caranya. Kalau saya mau menyembelih ayam, itu pakai sendok atau pakai pisau? Ya, kalau udah jadi baru pakai sendok sama garpu. Sama, cari khusyuk nggak pakai ini Pak. Ini itu untuk pikir. Maka pikiran itu banyak. Jadi kalau sholat pakai pikiran, nanti pikirannya jalan-jalan. Ya. Sholat itu pakai kolbu. Kolbu itu nggak pernah mendua. Maka orang kalau bisa poligami itu karena di sini emang banyak daftarnya ya. Tapi kolbunya sebenarnya hanya mencintai satu tipe. Tipe itu ada separuh di orang ini, ada seperempat di orang ini, makanya jadi 4 tapi ya. Wallahu a'lam bishawab. Di level 2 ini dia sudah haus rohani, tapi caranya kurang pas. Akhirnya terjebak pada ilmu kebatinan. Nah, ciri-cirinya apa? Kalau zikir ini maharnya ini, gitu. Jadi pemburu kubur, dikira kalau ke kubur khusyuk. Ke kubur itu melembutkan kalbu. Zurul kubur, fa'innaha tudzakirul maut. Ziarah kubur untuk melembutkan kalbu, bukan cari kesaktian. Nah, orang level ini udah cari kesaktian dia. Maka dikubur ribuan ngejar seorang biar kolbunya punya kekuatan rohani, dia dapat sakti. Sederhana, orang push-up 40 hari berotot. Orang rajin latihan fisik, latihan silat, dia akan jadi jawara. Orang latihan olah batin nanti jadi ahli kebatinan. Maka pada sakti-saktinya orang level ini nih, doanya hebat-hebat. Kalau dia jadi pengobat alternatif itu canggih-canggih ya, pakai air putih sembuh. Tapi levelnya baru di situ, ujung-ujungnya nanti kembali ke bawah, fulus. Ya, ujung-ujungnya fulus mahar. Orang ini belum dapat kebahagiaan, tapi orang yang level ini rata-rata antum itu mungkin yang di bawahnya dikit kali. Udah pengen cari khusyuk tapi masih sama kayak orang yang beli ayam pakai sendok tadi. Jadi nggak tahu caranya. Dia ini udah hampir tahu caranya tapi salah obsesi, salah ketemu guru. Akhirnya jadi kebatinan.
Jika dia tulus karena niatnya ingin mencari keridhaan Allah, Allah nanti akan tarik orang-orang ini semua yang level 1 dan level 2 ini kepada level 3. Apa itu level 3? Sholat bukan lagi harap pahala, bukanlah hanya harap surga. Dia harap surga, tapi bukan hanya harap surga, tapi harap bertemu dan dapat ridho yang punya surga. Kalau Allah sudah ridho kita masuk surga, kita bisa ketemu Nabi di surga. Tapi kalau kita cuma minta surga, mungkin gak ketemu Nabi di surga. Dikasih surganya, mungkin gak ketemu Allah di surga. Antum diterima oleh seseorang di rumahnya yang bagus, tapi dia gak mau ketemu. Kira-kira gimana? Pulang aja deh, tersiksa batin kita, ya. Makan Allah level 3 itu, ini yang disebut oleh Rasulullah SAW bab ridho dan syukur. Ketika Nabi ditanya, kakinya kau udah hafalan sholat, bukan jadi pahala, apa kata beliau? Aku ingin berterima kasih kepada Allah. Maka bab terima kasih itu akan selalu merasa dirinya tidak maksimal untuk taat, nggak pantas mendapatkan pahala, apalagi ngejar surga. Muncullah kalimat yang disalahpahami orang tentang Pak Quraisy. Apa kata Nabi? La yadkhul jannah ahadukum bi'amali. Kamu gak masuk surga karena amalmu. Lalu sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga begitu wahai Rasulullah? Iya. Illa ayataghammadani Allah birahmati. Namun Allah melimpahkan kepadaku rahmat-rahmatnya sehingga masuk surga. Orang di level ini yang dia cari cuma sayang Allah. Zikir itu mencari sayang. Kalau sudah dapat sayang, surga terbawa, neraka jauh. Mungkinkah kalau Allah sayang kita, kita dimasukin surga? Masukin surga? Mungkin dong. Padahal kita pemaksiat. Mungkinkah orang-orang yang diridhai oleh Allah, Allah biarkan terjebak di neraka? Kan semua kita, wa in minkum illa waridun. Malam tadi masjid 1 Bintaro 1 lagi baca itu. Di situ saya nggak kuat nahan nangis. Ya, semua kamu waridun, semua kamu pasti lewat neraka. Pasti lewat neraka. Semua kita Pak, imam, makmum, ustadz, semua kita lewat neraka. Itu disebut siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Siapa yang tidak kenal Rasulullah, tidak kenal qalbunya, tidak kenal Allahnya, maka dia tidak akan ketemu jalan menuju surga. Maka Nabi mengatakan, man khati'a tariq, man nasiya salata alayya khati'a tariqal jannah. Orang yang tidak kenal aku, tidak salawat kepadaku, dia pasti tersesat masuk surga. Mampir dulu. Nauzubillah min dzalik. Maka cara bebas dari neraka, coba amalkan salawat sekapan saja. Salawat itu nggak usah pakai salawat aneh-aneh. Salawat itu macam-macam, ada nariyah, tibbiyah. Udah pakai salawat yang sederhana. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh pakai Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Udah kemana-mana begitu aja deh, ya. Satu salawat ada 10 keberkahan. Keberkahan itu yang kita sebut ridho. Maka pintu ridho, mendapatkan ridho Allah adalah cintai Rasulullah. Ini yang dikatakan, ini penutup kalimat saya, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, ya. Jika kamu mengklaim dirimu cinta kepada Allah, maka ikut aku. Apa kata Rasulullah? Banyakkan salawat kepadaku. Jadikanlah tahmu adalah menyebut namaku. Kalau sudah begitu, kita mau jatuh nanti dia sambar oleh Rasulullah sampai kemudian masuk ke surganya Allah dengan ridho, insya Allah. Bapak saudara karena Allah, semoga kita yang tadinya level 1 mulai naik level. Oke, kira-kira itu.